Forza Inter. Halo teman-teman Inter Club Indonesia dan fans Inter di seluruh Indonesia. Kali ini ketemu lagi di podcast Inter Club Indonesia. Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Kali ini kita ngobrol bareng sama Pak Hamdan. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti udah pada tahu ya Pak Hamdan siapa? Pak Hamdan tuh kalau di dunia persepak bolaan itu dapat julukannya adalah Bapak Diaspora Indonesia. Benar ya Pak? Tapi Pak Hamdan sebenarnya sekarang profesinya apa Pak? Kalau orang kan kenalnya, wah pemain naturalisasi ini Pak Hamdan yang menemukan semua bakatnya gitu. Sebenarnya aslinya sebagai apa Pak kalau di Kemenpora Pak? Saat ini saya menjabat sebagai tenaga ahli di Kemenpora, tenaga ahli menteri bidang kepemudaan dan diaspora. Oh ya benar kan? Berarti Bapak diaspora benar ya? Let's hear it for the great Mr. Hunt. Pak Hamdan, kita mau ngobrol tentang klub, salah satu klub yang disukai Pak Hamdan. Dari bajunya udah kelihatan dong. Sama di bajunya. Coba Pak, dilihat Pak bajunya tuh. Tapi bintangnya baru satu. Oh, bintangnya baru satu. Belum ada satu lagi nih. Iya, nanti kita harus order. Bintang dulu Pak, harus order. Ya, ternyata teman-teman, Pak Hamdan itu adalah fans Inter. Gosip-gosipnya sih dari tahun 96. Bener nggak Pak? Ini saya mau tanya nih Pak. Iya. Bapak jadi fans Inter tuh dari kapan dan dari sekian banyak klub kenapa Inter Pak? Waduh, mungkin dulu tuh saya tuh suka jadi kiper. Oh, Terus iya. saya suka nyari-nyari kiper yang paling jago siapa gitu. Nah kebetulan salah satu kiper yang terbaik saat ini kan ada namanya Gianluca Pagliuca. Iya, tuh orang ganteng tuh Pak kalau di sana. Terus juga dulu suka ngumpul-ngumpul main gitu kan, pada main apa namanya FIFA 96 97 Ya, betul. gitu kan. Aku suka cari wah ini mana nih klub mana yang bagus. Jadi dulu kan suka nonton Liga Italia. Kemudian beberapa kali nonton Inter zaman ada Zamorano udah ada. Ya. Terus Yuri Yorkaev, Yorkaev. Maurizio Gans, kalau nonton dia sempat top scorer tuh 20 gol lebih. Terus apa namanya ya Gianluca Pagliuca itu. Ya, Backnya itu masih Galante itu. berarti Zamorano masih nomor 9 tapi ya Pak ya? Belum 1+8 ya? Belum kedatangan Luis Ronaldo kan? Ronaldo, Nah, itu tuh benar-benar apa aku mau ingat banget itu waktu dulu mungkin zaman saya tuh masih ada dunia dalam berita ya. Oh ada Pak. Zaman itu dulu tuh. Jam 9 kita Jam 9. begitu jam 9 semua acara langsung dunia dalam berita. Terus aku ingat banget aku nonton sama ayah saya tuh golnya Ronaldo yang dia gocek waktu dia masih main di Barcelona. Iya. Dia gocek 5 orang terus dia cetak gol tuh. Oh iya, yang soloran dari. Aku masih ingat banget. Terus tiba-tiba aku tuh langsung siapa nih pemain hebat banget gitu kan. Terus dengar dia mau datang ke Inter Milan, ya ampun senang banget kan. 6 consecutive wins, with Ronaldo scoring at least a goal a game. The most famous of them being against Milan and the Derby della Madonnina. Ronaldo, rete! Il raddoppio dell'Inter con Ronaldo! The blistering form of the Nerazzurri and Ronaldo continued in the UEFA Cup as well. Ultimate banget. Nah itu aku semangat akhirnya beli FIFA 98. Iya, 98. Itu kalau nggak salah lagunya Blur tuh waktu itu. Blur, ya. Soundtracknya saya masih inget. Jadi senang banget tuh, aduh Inter waktu itu ada Ronaldo, ada apa ya ada Yorkaev gitu kan. Jadi ya itu cinta Awalnya pertama itu, saya lah Inter cinta Milan lah. pertama Inter ya Pak. Mirip-mirip Pak, saya 98. Kalau saya waktu itu zaman Ronaldo. Ronaldo ya. Jadi saya pertama kali suka Inter tuh sebenarnya gara-gara Ronaldo. Terus tandemnya kan Vieri kan. Zaman itu kalau di PS udah jago banget itu main Sega waktu itu belum PS bahkan. Ya berarti Bapak dari tahun 96 ya Pak ya. 96, Kayak ya. sekarang Pak mau itu kan Bapak awalnya dulu ya suka di tahun 96 lah ya awalnya. Nah kalau Bapak ngeliat sekarang Inter setelah kita Scudetto yang ke-20 akhirnya bintang 2. Itu kan sekarang kita baru mulai pertandingan pramusim mungkin 5 pertandingan lah. Iya. Dari situ walaupun terlalu dini ya Pak sebenarnya kita menilai Inter seperti apa. Tapi menurut Bapak nih dengan skuad yang ada sekarang dari hasil pramusim sekarang apa yang bisa diperbaiki dan
menurut Bapak nih lini mana nih harusnya masih bisa diperbaiki gitu Pak? Saya terus terang senang banget Inter dapetin Taremi itu. Oh ya, main di Taremi ya. Jadi saya lihat ketika Inter bermain dengan dia tuh kita benar-benar punya nomor 9 yang efektif tuh. Iya, benar. Ya kan? Jadi kalau ada Lautaro, ada Thuram, ada Taremi itu wah, kayaknya daya gedor kita tuh sangat baik ya. Iya. Dan juga saya lihat memang secara mungkin lini tengah kita yang terkuat di Italia. Tapi saya setuju sih Pak, karena kalau kita ngelihat sistem permainan Simone Inzaghi dari tahun kemarin, itu dia pakemnya kan 3-5-2 dan posisi sayap wingback ini krusial karena dia akan bisa menjadi 3-5-2 atau bisa menjadi 5-3-2. Betul. Makanya ketika sekarang kita punya Di Marco di kiri, di kanan yang agak ganti-ganti nih sebenarnya musim lalu, kadang Dumfries, kadang Darmian ditaruh situ. Dengan nggak adanya Buchanan nih kita agak repot sih sebenarnya. Cuman informasinya kita dapat pemain muda ya Pak ya, di sayap juga dari Panathinaikos. Romano itu. Mudah-mudahan sih itu bisa nambel dari sisi kita yang masih kekurangan itu. Berarti menurut Bapak kita harus tambah di sisi sayap. Mungkin kita perlu kepastian apakah Dumfries akan tetap di Inter atau tidak, ya kan? Kalaupun dia berangkat ke MU misalnya, terus mengenai center back juga saya pikir center back kita ini termasuk pelan menurut saya. Yes. Acerbi, kemudian Bapak dia? Ya Acerbi 36 tahun. Mungkin saya tuh ngelihat pada saat final Champions League ya, atau pada saat ngelawan Atletico Madrid yang kita kalah tuh, itu kita kelihatan banget tuh apa namanya defender kita tuh nggak bisa keep up dengan speed ya. Jadi mungkin ada baiknya itu salah satu pelapis dari Acerbi ataupun De Vrij itu memang defender yang cepat dan juga bagus dengan main di kaki juga gitu ya. Jadi modern defender kayak Pavard lah gitu ya. Iya. Nah kita melihat nih Bisek ini semakin lama semakin bagus ya kan. Mungkin kita perlu mencari seseorang kayak Bisek tapi di kiri ya. Di center back kirinya gitu. Nah kalau Bisek kan kaki kanan ya. Kaki kanan betul. Mungkin di sebelah kirinya gitu. Jadi kita tetap mempunyai center back yang kokoh tapi juga mempunyai akselerasi yang bagus gitu sehingga bisa keep up dengan ketika di menit-menit ke-70 ke atas, ketika apa namanya kita menghadapi wingback ataupun winger yang cepat, ini center back dan wing kita ini masih bisa mengimbangi gitu. Ya betul, karena benar Pak, beberapa kasus tuh memang ketika kita dikasih bola daerah itu back kita agak keteteran tuh ngejarnya. Betul. Paling yang bisa ngejar Bastoni juga termasuk lambat untuk seorang back karena dia secara postur tinggi besar gitu. Jadi memang butuh back-back yang punya kecepatan ya Pak ya. Betul. Gitu. Nah nextnya nih Pak, pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan seru-seruan aja gitu. Ini Bapak tanpa mempertimbangkan budget, tanpa mempertimbangkan realita Inter budgetnya tipis gitu ya. Pemain mana yang Bapak pengen banget ada di Inter dan kenapa harus dia yang ada di Inter? Ini pertanyaan yang berat. Sebetulnya saya nggak ada particular player yang betul-betul saya sukai sampai pengen banget dia di Inter ya. Justru biasanya itu setelah dia di Inter jadi idola saya. Terbalik ya Pak? Kebalik gitu ya. Tapi kalau ada satu pemain ya tergantung dengan formasi. Karena saya suka dengan Lamine Yamal tapi dia winger. Dia bukan mungkin berbeda dengan format yang dimainkan oleh Simone Inzaghi gitu kan. Kalaupun ada ya saya tuh tipikal pemain yang suka well rounded sih, pemain yang bisa bermain di berbagai posisi dan skillnya itu menurut saya well rounded ya. Iya. Mungkin ada satu sih yang saya suka ya, mungkin bukan terlalu terbaik di dunia tapi saya sangat suka dia. Mudah-mudahan dia bisa recover. Namanya Scalvini. Oh, Scalvini. Ya, karena menurut saya dia solusi. Iya. Kalau dia itu bisa masuk Inter dan dia bisa recover dari dia cedera ACL-nya gitu. Iya. Menurut saya itu dia akan menjadi goodbye seperti halnya goodbye kita, pembelian baik kita ketika kita membeli Bastoni. Iya, dari Atalanta waktu itu. Dari Atalanta. Itu kalau ada Scalvini dan Bastoni, kayaknya kita akan bernafas lega di plus dia Italia jadi kita. Iya, betul. Jadi bukan Inter lagi ya. Inter dulu terkenalnya kenapa ada Inter dan ada Milan. Sebenarnya sejarahnya kan dulu pemain-pemain non Italia itu nggak bisa main di Milan. Akhirnya dibentuklah Inter. Dan semenjak saat itu Inter tuh identik sama pemain Amerika Latin, betul. Terutama Argentina.
Cuman udah 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir ini justru yang dominan main Italia itu malah ada di Inter ya. Agak lucu nih sebenarnya. Mungkin kita gara-gara kita suka dengan Inter Milan, kita jadi secara tidak langsung jadi ngefans sama timnas Italia juga. Yes, betul Pak. Jadi pengen timnas Italia bangkit lagi. Kayak kemarin kita nonton di Euro, aduh sedih banget. Iya, cuman kayaknya nggak lolos lagi. Nah ini Pak, tadi kan kita udah sempat ngobrolin pemain yang yang Bapak pengen ada di Inter. Ini kan kalau kita berbicara sehari-hari Bapak gitu ya, Bapak kan terkenalnya Bapak diaspora nih, selalu cari pemain-pemain nih, belusukan lah cari pemain diaspora di negara mana segala macam. Yang mau saya tanya sebenarnya adalah Inter tuh kan pendekatan pemainnya agak lucu nih transfernya. Kita kenal BP Marotta tuh orang yang nyari pokoknya gratis, pemain besar gratis tiba-tiba bisa masuk Inter gitu. Nah menurut Bapak nih pendekatan Marotta ini sebenarnya pendekatan yang baik atau sebenarnya ya karena Inter nggak punya uang aja gitu. Terutama Bapak menjalani itu dan mungkin 1-2 kali triknya BP Marotta dipakai juga sama Bapak. Oh iya, saya terus terang ngefans sekali dengan beliau dan juga mungkin 2 orang yang saya ngefans ya sebagai sporting director, CEO, dan ada satu lagi technical directornya Bologna, Sartori. Oh iya. Ya, saya tuh sampai baca bagaimana mereka itu menseleksi pemain, karakteristik pemain seperti apa yang dia sukai gitu kan. Rata-rata yang saya dapat gitu kan adalah pertama pemain yang bisa betul-betul bermain sebagai tim, tidak mempunyai ego yang tinggi, terus kemudian pemain yang mempunyai sifat leadership yang baik gitu kan. Jadi memang menariknya itu mereka ini termasuk orang-orang lama yang betul-betul scouting itu sampai melihat langsung ya. Sartori itu sukanya melihat langsung gitu kan, karena dia pengen lihat kayak ucapan dia terhadap kawannya, teammate-nya seperti apa, komunikasinya dia seperti apa, terus kan gesturnya gitu, gesturnya. Mungkin kadang-kadang kita ngeliat pemain Inter tuh, misalnya Barella tuh suka marah-marah sendiri gitu kan, tapi kita juga kesel juga lama-lama kan, kenapa sih nyalain? Drama kadang jatuh-jatuh marah-marah gitu. Iya kan. Tapi dia lama-lama berevolusi menjadi vice captain yang sekarang yang bagus gitu. Jadi terus terang yang dilakukan oleh Marotta, Sartori itu tidak mudah. Bahkan bisa dibilang itu perlu kejelian yang luar biasa. Ya. Begitu juga ketika kami mencari pemain diaspora, kadang-kadang speknya ini nggak mudah. Contoh saat ini saya sedang mencari pemain diaspora yang pertama punya paspor Indonesia atau eligible untuk punya paspor Indonesia tanpa naturalisasi. Oke. Gitu. Jadi di bawah 18 tahun dan dengan keterbatasan video. Dan sementara pemain-pemain dengan usia seperti itu tuh sebetulnya masih fluktuasi, ya. Jadi tidak mudah sebetulnya. Kalau kita berbicara Liga Italia misalnya, ada suatu riset yang mengatakan kan seseorang pemain timnas U17 Italia mampu menembus timnas senior Italia itu sekitar 9%. Kecil banget dari U17 ya. Terus kemudian ke U19 itu bisa sekitar 15-an, 18%. Lalu naik lagi lah ke U21-nya itu lebih tinggi. Ada data yang mengatakan lebih bagus, bisa sampai 40%. Jadi, tapi poinnya itu adalah ketika kita berbicara pemain dengan usia U17, U19, ini pemain yang belum jadi. Banyak sekali variabel yang akan terjadi. Mungkin sudah mulai settle ketika pemain itu sudah berusia 20-21 tahun gitu, karena dia kansnya untuk ke first team itu lebih dekat, dan demikian juga lebih dekat juga ke timnas senior. Jadi memang saya melihat misalnya Marotta membeli pemain yang sudah established karena dia tidak bisa mengambil risiko lagi. Iya betul. Ya kan? Ini pemain ini begitu masuk di Inter dia harus perform. Satu musim dia tidak perform, taruhannya dia bisa dimasukkan di transfer list, bisa dipinjamkan ke tempat lain. Coba kita lihat misalnya Arnautovic, ya kan? Dia dari mencetak gol begitu banyak di Bologna, terus kemudian dia main buat Inter, kemudian ada yang mengatakan bahwa dia tidak stabil mainnya, beberapa kali cedera. Sekarang mungkin dia salah satu pemain Inter yang akan dijual mungkin. Iya, betul. Rumornya dia dan Korea itu ada di list transfer. Korea sendiri adalah mungkin salah satu pemain favorit Inzaghi waktu di Lazio kan. Iya, kayak dia punya ini deh, kuncian Inzaghi main mulu soalnya. Jadi memang itulah saya pikir tidak mudah mencari seperti itu, dan saya pikir tidak ada sporting director yang bisa melakukan pembelian 100% sempurna. Harus ada room untuk mistake ya.
Jadi mungkin dari 10 pembelian 7 bagus, ya kan 3 gagal, itu masih wajar gitu. Yang nggak wajar itu kebalikannya, 3 jadi yang 7 flop gitu 7 ya. flop gitu kan. Apalagi melibatkan uang besar gitu kan. Ini yang jadi masalah gitu. Mungkin kita mengalami lah masa-masa gimana Inter cukup jor-joran, ya kan, membeli pemain. Mungkin kita ingat Rolando. oh zaman itu ada juga Kondogbia. Ada Kondogbia juga kan. Terus kemudian Joao Mario, Gabriel Barbosa, ya kan. Akhirnya pembelian yang memang sulit buat Inter untuk recoup investmentnya gitu kan. Iya. Mungkin di tangannya Marotta ini kita lihat bagaimana dia menertibkan Icardi, ya kan. Tidak ada nih pemain lebih besar daripada klub. Begitu juga Florentino Perez menertibkan bintang-bintang besar Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos itu ditertibkan, ya kan. Yang gagal menertibkannya itu adalah PSG. PSG gagal menertibkan Mbappe sehingga Mbappe itu melampaui PSG. Iya betul. Ya kan? Sampai dikasih kontrak kosong mau berapa aja dia. Iya kan. Akhirnya kita bingung gitu. Di mana marwah suatu klub? Ya kan. Jadi menurut saya mencari pemain itu is not easy ya. It's not definitely that easy. Dan memang Marotta adalah spesialis free transfer market. betul. Tapi berarti memang Bapak ngelihat sosok Marotta ini juga sebagai panutan Bapak dalam ini ya Pak, mencari pemain juga ya Pak? Oh iya, saya paling respect dengan beliau. Saya pikir bukan hanya saya karena fans Inter Milan juga, tapi seorang yang mengerti sepak bola, ya kan, bagaimana dia bisa menavigasi keuangan Inter Milan, ya kan, at the same time juga memastikan bahwa Inter Milan tetap kompetitif gitu kan. Iya. Ya kan, bisa sampai ke final Champions League. Kemudian tahun lalu Scudetto. Dan ingat, kita berapa tahun belakangan ini selalu menjual pemain dengan jumlah transfer yang fantastis ya. Dimulai dari Hakimi, Lukaku, kemudian ada siapa lagi yang kita jual? Onana dengan jumlah besar. Nah tahun ini kan jadi pertanyaan kan. Dulu kan kita takutnya jangan-jangan Lautaro dijual juga nih. Ya kan, ya alhamdulillah dia tidak dijual gitu kan, karena kita menjual Lautaro Martinez, siapa yang bisa kita dapatkan? Mau balik ke Lukaku kita? Enggak lah Pak, Icardi kayaknya. Ya Pak, kita udah bahas Marotta lumayan nih, tapi ternyata ini seru banget ya kalau dikulik ya, pembahasan kita mulai panas nih Pak. Kayaknya panas nih, bukan jersey nih, sama nih Pak kita jersinya. Supaya lebih terlihat Internya. Jelas. Ya nih, masih ada yang mau dibahas nih Pak. Marotta nih memang apa ya, kalau dulu kan disebutnya dia guru transfer lah ya. Iya. Tapi bukan hanya transfer pembelian sebetulnya. Dia loan juga sebenarnya, dulu masternya juga. Oh, jadi memang ini contoh memang orang yang mempunyai pengalaman yang sudah lama ya. Umur 21 tahun dia tuh menjadi manajernya Varese kalau nggak salah tuh. Ya. Nah, kemudian dia sebenarnya hubungan dengan Inter itu sudah cukup lama juga. Dulu dia itu kerjasama sama Di Marzio. Ya. Dia meminjam pemain dari Inter dan sangat sukses. Waktu dia menjadinya general manajernya Venezia, dia meminjam pemain Inter, kemudian pemain itu betul-betul meledak selama setengah musim. Siapa itu? Alvaro Recoba. Dia melihat pada saat itu Alvaro Recoba tidak bisa compete melawan Roberto Baggio. Di belakangnya ada juga Yuri Djorkaeff, dan ada anak muda bernama Andrea Pirlo. Andrea Pirlo masih di Inter. Jadi saat ini Alvaro Recoba di mana? Posisinya nih, Marotta pinjam dia, meminjam dia dari Inter, bawa ke Venezia. Bersama pada saat itu dia tandemnya itu dengan Di Marzio. Masih ada relevansinya tuh sama yang Di Marzio jurnalis itu tuh. Oh iya, saya baru inget deh. Nah, benar. jadi itu yang saya lihat itu, dia tuh juga tidak pernah mengatakan bahwa semua yang dia lakukan itu sendiri. Itu yang saya respect dari Marotta itu. Dia selalu mengatakan this is a teamwork. Seperti halnya ketika dia waktu itu di Juventus, dia angkat Paratici, ya kan? Bahkan ini kan Juventus transfernya mulai ugal-ugalan setelah Marotta keluar. Menurut suatu taping kan, dulu zaman Marotta, Paratici itu ada yang stok. Nggak punya blank check. Begitu Marotta keluar, Paratici ini berkuasa penuh. Langsung asal-asalan ya. Tapi kalau di Inter itu kan
Marotta selalu memuji Ausilo, Bacin. Jadi dia membuat tim transfer ini dengan baik, gitu, baik melalui pembelian nol, gitu kan, DP 0 rupiah Marotta, gitu kan. Begitu juga dengan loan sistemnya dia, loan with mandatory to buy, gitu. Tapi dulu ya itu dia. Rekoba itu adalah benar-benar. Habis dia masuk ke Inter, pertandingan pertama langsung bikin 2 gol kalau nggak salah waktu itu. Ya, habis dari Venezia. Tuh. Selain itu Pak, Marotta tuh terkenalnya beberapa tahun terakhir dia tuh selalu bisa ngakalin namanya capital gain. Jadi dia jual pemain muda, karena pemain muda kan kita nggak beli dengan uang kan, pemain muda kan, dia sertakan di dalam paket penjualan pemain yang masuk ke Inter. Betul. Jadi Inter tuh terkesan Inter dapat duit nih dari transfer ini, tapi sebenarnya enggak gitu. Karena kan financial fair play-nya itu juga mengharuskan klub itu pengeluarannya tidak boleh lebih besar daripada pemasukannya. Betul. Jadi dia ngakalin itu, memang luar biasa, masterclass sih BP Marotta. Mungkin kalau sudah dilihat ya gimana dia mendapatkan Pogba dengan 0 ya. Kemudian menjualnya dengan 100 juta. Saya juga. Pak Hamdan, terima kasih banyak nih, ngobrolnya enak banget. Mudah-mudahan kita bisa bikin obrolan podcast lagi yang lebih seru. Kita ada oleh-oleh nih Pak buat Pak Hamdan. Terima kasih nih Pak. Masuk ramenya. Iya, ini Pak. Ini lihatin sini Pak. Ini adalah merchandise original dari Interclub Indonesia. Waduh, harusnya saya beli nih. Nggak usah Pak, buat Bapak. Thank you. Ini saya XL. XL Pak. Ini semenjak saya gantung sepatu, naik berat badan. Wah, dulu main bola juga. Ini bacanya Forever One, Pak. Oh iya. Jadi kita